Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku 8A, B, C, D, dan H, selamat bergabung kembali untuk mengikuti pembelajaran matematika di semester 2 ini. Saya berpesan supaya tetap semangat dan untuk tetap selalu mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan mengerjakan tugas-tugasnya. Materi di semester 2, bab-babnya sudah saya tulis di halaman muka pada Google Site yang saya kirim ini. Nah, untuk pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari tentang bab 1, Teorema Pythagoras. Nah, pembelajaran pertama ini saya tandai dengan 1.1 untuk membuktikan Teorema Pythagoras. Tetapi di dalamnya kita akan ada 3 poin ya yang harus dikuasai. Yang pertama nanti dapat membuktikan Teorema Pythagoras. Yang kedua dapat menuliskan rumus Pythagoras yang berlaku pada suatu segitiga. Yang ketiga dapat menggunakan Teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi dari segitiga siku-siku. Materi prasyarat apa saja yang harus kalian ingat kembali? Yang pertama, tentang luas persegi dan luas segitiga siku-siku. Luas persegi, sisi kali sisi. Luas segitiga siku-siku, setengah dari alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2. Nah, untuk penggunaannya nanti akan kita gunakan untuk menghitung luas persegi ABCD yang posisinya seperti ini. Kalau mendatar itu sangat mudah, tetapi kalau posisinya seperti ini perlu diperhitungkan caranya. Nah, cara yang pertama yang akan saya sampaikan di sini, persegi ABCD dipotong-potong, dibagi menjadi di sini ada 4 segitiga siku-siku dan 1 persegi. Nah, dari 4 segitiga siku-siku ini memotongnya menurut menurut arah mendatar dan arah tegak dari salah satu sudutnya. Sehingga setelah diamati ini 4 segitiga siku-siku mempunyai alas dan tinggi yang sama, sehingga nanti keempatnya mempunyai luas yang sama. Nah, dari contoh ini mempunyai alas 4 dan tinggi 3, sehingga luasnya 6. Karena ada 4, berarti dapat tinggal dikalikan dengan 4. Nah, luas persegi yang tengah, yang bagian kelima, sisinya hanya 1, berarti luasnya hanya 1. Sehingga luas persegi ABCD dengan cara tadi diperoleh 25. Nah, cara ini silahkan nanti diterapkan pada bagian 1.1 untuk membuktikan Teorema Pythagoras. Nah, yang perlu kalian ingat selain tadi adalah kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Coba diingat kembali kuadrat dari suatu bilangan. A kuadrat adalah A kali A. Nah, ini nanti akan sering sekali digunakan untuk menentukan nilai kuadrat dari suatu bilangan. Nah, akar kuadrat dari suatu bilangan, kalau A kuadrat sama dengan B, maka akar dari B adalah A. Atau jika B sama dengan A kuadrat, maka akar dari B adalah A. Yaitu dengan syarat B lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dengan cara tadi coba dipraktekkan. Sekarang ada tiga gambar 1, 2, dan 3 ini. Buktikanlah bahwa nanti luas persegi 1 sama dengan luas persegi 2 ditambah luas persegi 3. Nah,
Dari mana luas persegi ini? Dengan cara tadi. Kalau persegi 1 jelas dengan cara di atas, 2 dan 3 langsung dihitung. Tetapi sebelum melanjutkan, saya jelaskan dulu kaitannya dengan segitiga siku-siku yang ada di tengah ini. Nah, persegi 1, 2, dan 3 mempunyai panjang sisi yang sama dengan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Persegi pertama mempunyai panjang sisi yang sama dengan sisi miring segitiga ini. Terus sisi persegi 2 dan ketiga ini merupakan panjang sisinya sama dengan sisi siku-siku dari segitiga siku-siku ini. Nah, nanti yang akan dipelajari kita kaitkan dengan segitiga siku-siku yang di dalamnya. Coba nanti dari 3 gambar ini lengkapilah tabel di bawah ini. Isilah, nah nanti buatlah kesimpulan. Nah, kesimpulannya coba kalian amati nanti hasilnya dari kolom ini. Kolom luas persegi pada sisi hipotenus atau persegi 1 dibandingkan dengan jumlah luas persegi 2 dan 3. Coba bandingkan, nah nanti coba tariklah kesimpulannya. Nah, nanti akan kalian buktikan bahwa luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-siku. Nah, langsung saja berdasarkan kesimpulan hasil kerja di atas, tetapi ini saya minta untuk kalian buktikan dulu dan kalian lengkapi tabelnya dulu. Kaitkan hasilnya dengan sisi-sisi dari segitiga siku-siku ABC. Segitiga ABC, siku-siku di A mempunyai sisi A, B, dan C. Nah, ini persegi pertama mempunyai sisi A. Nah, kalau ini sisinya sudah diketahui, maka langsung saja persegi ini dapat dihitung luasnya ya sisi kali sisi, berarti A kuadrat. Ini luas persegi pertama. Terus luas persegi kedua mempunyai sisi B, ya berarti tinggal B kuadrat. Persegi ketiga mempunyai sisi C, maka luasnya C kuadrat. Dari kesimpulan yang di atas diperoleh ini, maka dapat dituliskan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Dengan melihat kembali pada segitiga siku-siku, A, B, dan C. A itu apa? A ini adalah sisi persegi yang pertama, yang tidak lain adalah sisi miring segitiga. B dan C, B sisi dari persegi kedua, yang tidak lain adalah sisi siku-siku dari segitiga ini. Demikian juga yang C merupakan sisi siku-siku yang kedua. Sehingga dari hasil kerja di atas, kesimpulan di atas, dapat ditulis rumus Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku ini, yaitu apa? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku. Di kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku. Pada segitiga ini ya berarti berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, untuk latihan di bawah nanti kalian berlatih untuk menuliskan rumus Pythagoras yang berlaku. Perhatikan sisi miringnya yang mana. Nah, itu yang akan digunakan sebagai kuncinya untuk menuliskan rumus Pythagoras. Jadi rumus Pythagoras tidak mesti ini tidak dihafalkan, tetapi dikaitkan dengan segitiganya. Jika
sisi miringnya A, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, nanti ini dapat diterapkan untuk menghitung salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Nah, untuk menghitung panjang sisi dari segitiga siku-siku, kalau ini diketahui segitiga siku-siku dengan sisi miring A, sisi siku-sikunya B dan C, maka berlaku ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini bentuk jumlah kuadrat. Nah, rumus ini berbentuk penjumlahan. Berarti dari bentuk penjumlahan dapat ditulis menjadi bentuk pengurangan. Sehingga apa yang dikurangi? Karena ini jumlahnya adalah A kuadrat, maka nanti yang dikurangi selalu A kuadrat. A kuadrat, A-nya apa? Sisi miring. Jadi yang dikurangi adalah kuadrat dari sisi miring. Itu kalau yang dicari apa? Kalau yang dicari panjang salah satu sisi siku-sikunya. Kalau B ya berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Kemudian yang kedua. Nah, ini dari bentuk penjumlahan ke bentuk pengurangannya. Ini tiga rumus ini sama saja. Nah, untuk penghitungannya nanti supaya tidak terjadi kesalahan, ubahlah dulu ke dalam bentuk akar. Jadi kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, untuk menghitung A langsung saja. A sama dengan akar dari seluruhnya ini. Jadi akar dari B kuadrat plus C kuadrat. Demikian juga kalau menghitung B. Nah, karena ini pengurangannya berarti akar dari A kuadrat min C kuadrat. Jadi ini masih kuadrat. Untuk mencari A-nya ya berarti akar dari jumlah keduanya ini. Sebagai contoh, ini silahkan dicermati. Nah, nanti yang paling penting kalian berlatih untuk menuliskan rumus yang berlaku. Nah, ini pada nomor 1 ada berapa gambar ini? 1, 2, 3, 4. Tulislah rumus yang berlaku. Nah, sesuaikan yang ditanyakan apa. Kalau ini P sisi miring ya berarti bagaimana bentuknya. Kemudian D, nah D di sini pada gambar sisi siku-siku. Nah, tuliskan rumusnya bisa dalam bentuk penjumlahan, bisa dalam bentuk pengurangan. Jumlah kuadrat atau selisih kuadrat. Silahkan disesuaikan menurut gambar dan yang diminta. Nah, berikutnya latihan yang nomor 2 ini adalah berlatih untuk menghitung salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Silahkan terapkan rumus Pitagorasnya itu untuk menghitung nilai X maupun nilai Y. Saya yakin kalau kalian mau sungguh-sungguh akan memahami materi ini. Selamat berlatih, saya tunggu jawaban pekerjaan dari kalian dengan benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.